Hai semua, perkenalkan kami dari mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Kami mahasiswa dari semester 4 BK02. Kami di sini akan mempraktekkan atau memperagakan tentang layanan informasi dengan tema teknik belajar yang efektif dan manajemen waktu. Nah, perkenalkan saya Rizky Isnaini, NPM 53. Perkenalkan, nama saya Natasha Nurliza, NPM 64. Perkenalkan, saya Anna Indramawati, NPM 50. Perkenalkan, nama saya Azizah Zulatumamina, NPM 43. Perkenalkan, nama saya Wulan Sari, NPM 62. Identifikasi alasan mengapa layanan informasi dengan tema teknik belajar yang efektif dan manajemen waktu merupakan layanan informasi. Yang pertama, memberikan panduan strategi belajar. Layanan ini menyediakan informasi tentang cara belajar yang lebih efisien, seperti teknik mencatat, misalnya kernel notes, metode membaca cepat, atau strategi menghafal, misalnya teknik mnemonik. Yang kedua, membantu mengelola waktu dan prioritas. Manajemen belajar mencakup pengaturan jadwal belajar yang efektif, teknik menghindari prokrastinasi, serta cara membagi waktu antara belajar, tugas, dan istirahat. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan konsistensi belajar. Layanan ini dapat memberikan informasi tentang cara tepat termotivasi dalam belajar, mengatasi kebosanan, dan membangun kebiasaan belajar yang konsisten. Yang keempat, menyesuaikan teknik belajar dengan gaya belajar. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Dan layanan ini membantu menemukan serta menerapkan teknik yang paling sesuai. Yang kelima, mengajarkan cara mengelola stres dan kecemasan akademik. Selain teknik belajar, manajemen belajar juga mencakup pengelolaan stres agar siswa dapat menghadapi ujian atau tugas dengan lebih tenang dan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, terima kasih sudah hadir di pertemuan kita kali ini. Nah, kita kali ini akan membahas tentang teknik atau tips belajar yang efektif dan manajemen waktu. Sebelum dimulai, Ibu ingin tanya di antara kalian, apakah ada yang merasa kesulitan belajar ataupun kesulitan mengatur waktu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Saya biasanya menunda belajar karena ingin main game. Apakah ada yang lain? Saya dulu. Ya, Saya
Sering merasa belajar sudah lama, tapi hasilnya tidak maksimal. Saya sulit mengingat pelajaran. Baik. Bagaimana Mbak Natasha? Saya juga kadang bingung Bu, kalau udah banyak tugas, rasanya tidak cukup waktu untuk mengerjakan. Kalau Mbak Ulan? Kalau saya sendiri kadang suka sistem tubuh semalam. Saya lebih sering belajarnya kalau udah mau ujian. Oke. Baik. Oke, saya paham tentang tantangan-tantangan yang kalian hadapi. Nah, ada dua hal yang penting yang bisa membantu kalian untuk mengatasi semua itu tadi. Yang pertama yaitu menggunakan teknik belajar yang lebih efektif lagi dan mengatur cara kalian belajar atau manajemen waktu untuk kalian belajar. Bu, saya mau tanya, Ya, silakan Mbak. gimana caranya kita biar bisa mengatasi kebiasaan menunda belajar? Oke. Nah, salah satu cara yang efektif adalah menggunakan teknik Pomodoro. Jadi kalau belajar selama 25 menit tanpa gangguan, lalu kita istirahat 5 menit atau 10 menit setelah 25 menit tadi belajar. Kita juga bisa menggunakan 4 sesi istirahat yang yaitu istirahat lebih lama sekitar 15 atau 30 menit. Dengan cara ini Mbak bisa belajar lebih efektif lagi dan lebih ringan dan gak cepat bosan. Wah, menarik Bu, tapi bagaimana supaya belajar lebih efektif dan mudah mengingat? Oke. Salah satu teknik yang bisa Mbak coba atau kalian coba yaitu mind mapping. Itu dengan cara tidak hanya membaca catatan, tapi juga kita membuat peta konsep dengan gambar atau warna-warna yang berbeda sehingga kita memudahkan kita untuk mengingat dan juga membacanya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan metode yang pertama survei, yaitu membaca sekilas tentang catatan-catatan yang sudah dibuat. Lalu kita question, yaitu membuat pertanyaan atau kita mencari pertanyaan-pertanyaan, lalu kita bisa read atau membaca dengan teliti, lalu recite, yaitu mengulang dengan kata kita sendiri atau membuat kalimat tersebut bisa mudah kita pahami dengan kata-kata kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu review, jadi kita mengulang kembali secara berkala apa yang kita pelajari, yang kita baca kayak gitu. Bu, Ya, silakan Mbak. kalau soal mengatur waktu gimana Bu? Saya sering kewalahan karena banyak tugas yang bersamaan. Oke. Kalau menurut saya, coba Mbak menggunakan metode to-do list atau aplikasi manajemen waktu seperti Google Calendar atau Trello dengan cara mengurutkan tugas-tugas berdasarkan prioritas atau prioritas dengan teknik Eisenhower Matrix, yaitu yang pertama penting dan mendesak, seperti nanti ditulis itu harus segera dikerjakan. Lalu yang kedua penting dan tidak mendesak, itu seperti kita nanti bisa mengerjakannya nanti atau kita menjadwalkan waktu dalam pengerjaannya. Dan yang ketiga tidak penting tapi mendesak, yaitu
kita bisa mendelegasikannya jika bisa, atau kita bisa memberikan ke orang lain atau meminta bantuan orang lain. Dan yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak, yaitu kita bisa mengurangi atau menghindari itu dulu, atau kita bisa menjalannya di akhir nanti. Bu, saya mau Ya, Mbak. tanya. Kan saya kan suka belajar kan sistem ketik semalam. Ya. Nah, bagaimana cara saya mengurangi kebiasaan buruk saya itu? Ya. Menurut saya ya Mbak, kalau bisa hindari dengan sistem kabut semalam tadi, yaitu dengan membuat jadwal belajar, terus menggunakan teknik space repetition, yaitu mengulang materi secara berkala. Misal setelah belajar hari ini, Mbak bisa mengulang lagi nanti malam atau besok. Lalu juga ini akan membantu Mbak untuk mengingat materi lebih lama dan juga bisa mempermudah Mbak untuk belajar. Banyak banget ya teknik yang dicoba. Aku kayaknya mulai tertarik buat menerapkan teknik Pomodoro biar nggak mudah-mudah belajar. Saya juga mau coba main mapping, ini seperti menarik dan bisa bikin belajar lebih seru. Saya juga akan mencoba menulis dan exercise metrik supaya belajar saya lebih teratur. Kalau saya pasti mau buat jadwal belajar rutin supaya nggak ada sistem semalam dan juga mungkin lebih rajin buat catatan supaya saya lebih rajin lagi baca buku dan juga enggak berpengaruh ke nilai ujian saya. Bagus sekali. Nah, yang penting adalah dengan kalian konsisten dan disiplin. Jika kalian menghadapi kendala, jangan ragu untuk berdiskusi. Nah, itu tadi adalah beberapa teknik yang saya sampaikan. Nah, pada hari ini saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi teknik belajar efektif dan manajemen waktu sehingga kalian bisa mendapatkan panduan ya sehingga sukses dalam akademik. Sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin tanya kepada kalian, apakah ada yang tahu seberapa penting belajar efektif itu? Saya Mbak Citra. kayaknya penting banget tuh, soalnya itu kan membantu kita biar lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Oke. Benar yang disampaikan Mbak Ana tadi, belajar efektif itu sangat penting. Yang pertama yaitu membantu meningkatkan pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Yang kedua yaitu membantu mengurangi stres, seperti yang disampaikan Mbak Ulan tadi. Dia tadi belajar dengan sistem kabut semalam. Dengan kita belajar lebih efektif lagi dengan teknik-tekniknya ataupun metode-metodenya, kita bisa mengurangi stres. Yang ketiga itu membantu meningkatkan prestasi akademik. Itu tadi beberapa alasan pentingnya belajar efektif. Untuk gaya belajarnya itu ada visual, auditory, dan kinestetik. Kalau visual itu kita menggunakan diagram, grafik, peta pikiran, mapping tadi, atau catatan yang berwarna. Yang kedua auditory, yaitu dengan kita mendengarkan rekaman ataupun berdiskusi kelompok dengan teman.
Sedangkan kinestetik yaitu kita belajar sambil bergerak dan praktik langsung. Berarti kita mempraktekkan langsung apa yang kita pelajari tadi. Nah, untuk metode belajarnya yaitu ada SQ3R, ya tadi seperti survei, question, read, recite, dan mereview atau review. Nah, yang kedua ada Feynman, yaitu menjelaskan seolah-olah kita mengajari orang lain materi tersebut. Yang ketiga ada interleaving, yaitu kita mencampur beberapa topik pelajaran yang bisa membantu kita untuk meningkatkan belajar. Nah, ada beberapa cara untuk memprioritaskan tugas. Kita bisa menggunakan metrik Eisenhower, yaitu seperti tadi yang Mbak Natasha tanya tadi. Nah, yang pertama tadi kita memilah antara yang urgent dan tidak urgent, lalu kita bisa menjadwalkannya lagi. Mana yang akan kita kerjakan dahulu, mana yang kita kerjakan terakhir. Kita juga bisa mendelegasikan. Kita bisa fokus pada tugas yang benar-benar penting dan menghindari pemborosan waktu dengan menggunakan teknik Pomodoro. Belajar 25 menit, lalu kita istirahat 10 menit ataupun 15 menit. Nah, saya ada tips tambahan untuk kalian bisa menjaga kesehatan dan cari bantuan. Yang pertama yaitu tempat belajar. Cari tempat belajar yang menurut kalian paling nyaman ataupun membuat kalian tenang sehingga kalian bisa fokus untuk belajar. Yang kedua, kalian hindari gangguan seperti kalian jauhi ponsel kalian, jangan membuka sosmed. Kalau kita belajar di samping kita ada handphone, pasti kita akan lebih tertarik ke handphone. Kita juga harus menjaga kesehatan kita dengan tidur yang cukup dan makan makanan yang sehat. Nah, itu tadi beberapa tips yang saya sampaikan. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau mencukupi sesi pada hari ini? Cukup. Dari saya, terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir pada sesi bimbingan kali ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum